Betul, betul. Jadi jangan takut untuk gagal. Oke. Jangan takut untuk ditinggalkan sama supplier. Pertanyaannya, kenapa, Pak? Oke, selamat datang di podcast Telan, teman sejalan. Kali ini nih, saya Adit dulu ya, perkenalan dulu. Sebelum kita buka perkenalin, sama saya Atyol Aditya, sering dipanggil Adit. Saya bakal ngobrol sama beberapa teman yang sejalan, yang akan ngisi podcast-podcast kita. Dan ini adalah episode pertama nih. Dan lawan bicaranya adalah Pak Albert. Pak Albert ini siapa? Kita bahas nanti. Yang pasti Pak Albert ini adalah owner dari Warung Sejalan. Kayak gitu. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai Warung Sejalan. Karena sebelum kita ngalor ngidul sama orang-orang nih, sama orang-orang di luar sana, kita perlu kenal dulu siapa Warung Sejalan, siapa Pak Albert gitu kan. Terus ke depan mau kayak gimana, makanya kita langsung ngobrol nih sama Pak Albert nih. Nah, sebelum ngobrol nih, pasti kita harus kenal dulu. Jangan terlalu jauh deh, kita ngobrol ke Warung Sejalan. Kita harus kenal dulu siapa pendiri dari Warung Sejalan. Iyalah, tak kenal maka tak sayang. Kalau dalam Islam ta'aruf dulu, harus kenalan dulu, baru sayang. Jadi nggak bisa langsung sayang, Mbak. Kalau di Islam nggak harus ta'aruf dulu. Jadi kalau ta'aruf itu artinya apa ya? Ta'aruf itu perkenalan. Ta'aruf itu perkenalan. Jadi sebelum kita tahap sayang, itu ta'aruf dulu. Betul. Jadi tak kenal maka ta'aruf dulu, baru sayang. Iya. Jadi kalau ya nama podcastnya Telan. Ya, jadi udah seritme sama warung. Iya, sama makanan kan kita bahasnya makanan terus gitu. Jadi konten-konten yang isinya daging-daging ini kalau cuma dikunyah aja jadi nggak menarik. Iya, harus ditelan. Apalagi nih sekarang nih karena konsepnya makanan, kita juga adanya di tempat makanan juga di coffee shop ini. Coffee shop namanya di Cirebon nih. Coffee shop di Cirebon, Asira namanya. Iya. Di daerah mana Pak nih? Ini di daerah Pegambiran Pegambiran Residen. Jadi kalau teman-teman ini sebenarnya termasuk ya coffee shop favorit lah karena atmosfernya kayak bukan Cirebon, tapi kayak di Bali. Kayak di Bali. Konsepnya konsep Bali gitu ya. Ada jendela besar-besar, kemudian ada pencahayaan yang terang. Iya. Biasanya orang Cirebon males tuh kalau tempat udah banyak jendela cahaya terang, wah ini pasti panas. Iya. Tapi ini enak banget sih. Sejuk. Saya baru pertama kali loh kesini. Saya diajak Pak Albert malah. Ini enak banget di sini. Dan Pak Albert katanya sering kesini. Makanya kita kesini sebagai pembuka nih. Pak Albert ini asli Solo ya Pak? Bukan. Asli Pak? Kalau aku aslinya Surabaya. Oh, pantesan kuliahnya di Surabaya. Betul. Kalau Solo istri? Istri saya. Istri. Ya. Jadi ya ceritanya ya kalau memang mau mengenal siapa sih Albert gitu ya. Jadi Albert itu dulu sebelum memulai usaha ya karyawan. Jadi aku dulu kerja di salah satu pabrik rokok besar gitu ya. Jadi company besar. Jadi dulu itu di company itu aku sering dipindah-pindah. Jadi mulai dari awalnya sales, jadi sales. Aku dulu pertama kali di Makassar. Oke. Jadi sales di Makassar masih pakai baju putih hitam. Jadi setahun aku di Makassar. Kemudian lulus jadi supervisor, dipindah ke Solo. Nah di Solo lumayan lama. Jadi di Solo itu sekitar 4 tahun, 5 tahun lah misalnya. Sehingga nanti juga kalau punya istri orang Solo. Awal kerja di Solo malah jadi dapat orang Solo gitu. Iya. Padahal waktu itu banyak yang nggak tahu Solo itu di mana sih. Gitu kan. Banyak yang nggak tahu. Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, jadi presiden baru tuh, wah Solo, kotanya bagus nih dan lain-lain. Tapi dulu Solo sepi. Tapi dia awalnya berpikiran settle di Solo dan lain-lain, ternyata harus dipindah lagi. Gitu kan. Jadi aku dulu habis dari Solo pindah ke Salatiga sebentar, dari Salatiga pindah ke Cilacap. Di Cilacap lumayan lama.
di Cilacap, setelah married punya anak satu, kemudian istriku hamil lagi, ternyata dipindah lagi. Dipindah terakhir itu di Sangatta. Sangatta tuh di mana? Nah, Mas Adit tahu nggak Sangatta? Nah, Sangatta itu adanya di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Jadi kabupatennya Kutai Timur. Nama kerennya sih Sangatta. Gitu Sangatta. Ya. Jadi dari Balikpapan itu masih 7 jam perjalanan ke utara. Nah, dari Balikpapan ke Samarinda. Dulu belum ada bandara di Samarinda. Jadi kita harus kalau mau ke sana itu bandaranya di Balikpapan. Jadi dari situ nanti naik mobil perjalanan darat 7 jam ke Sangatta. Dan waktu itu ya aku ngajak istriku ke sana karena ya di daerah yang jauh sendirian kurang menyenangkan gitu ya. Jadi habis itu ternyata pas mau lahiran anak kedua ya istri harus balik ke Solo gitu ya. Jadi dari situ aku di Sangatta cuma 1,5 tahun lah, merasakan wah melankolis sekali, nggak enak banget gitu, nggak ada istri. Akhirnya memutuskan untuk resign. Oke, nah ini menarik nih. Yang lebih menarik lagi nih. Ini boleh diminum ya? Iya, sok sambil diminum. Ini minumannya dari Asira guys. Saya minum popcorn coffee. Cappuccino. Saya popcorn coffee. Saya baru ngerasain juga popcorn coffee. Biasanya kopi tapi ada popcorn. Iya, ada popcorn, lumayan menarik juga. Oke, menarik juga nih. Udah pindah-pindah di berbagai kota gitu. Terus yang lebih menariknya itu dari lulusan teknik sipil ya. Lulusan teknik sipil, iya. Lulusan teknik sipil gitu. Terus dari Universitas Kristen Petra gitu. Ini ngeliatnya di mana? Di LinkedIn. Iyalah, di LinkedIn. Universitas Kristen Petra. Malah jadi sales gitu. Apalagi sebelum ke perusahaan rokok yang besar itu pernah jadi sales asuransi gitu. Betul. Kok bisa gitu dari teknik sipil kenapa jadi sales? Betul. Jadi lucunya ya, tapi ya aku pikir semua orang pasti mengalami hal yang sama. Kita sekolah, kuliah itu kan sumber dananya dari orang tua, investornya orang tua nih. Investor. Jadi orang tua kan pengen punya tujuan yang dicapai. Kalau misalnya anak di sekolah yang bagus, biar nanti anaknya pintar kan gitu. Nah, kalau aku ngomong di teknik sipil UK Petra itu ya banyaknya faktor dari dorongan orang tua. Karena orang tuaku pengen anaknya setelah lulus kuliah dapat kerjaannya gampang gitu lah ya. Sehingga terpikirnya adalah ya kalau teknik sipil Petra itu udah lumayan terkenal lah. Padahal celakanya aku sebenarnya nggak terlalu suka. Karena ternyata teknik sipil itu susah sekali. Iya. Hitung-hitung gua. Betul. Ya, jadi waktu itu aku kuliah di teknik sipil itu 6 tahun. Sebenarnya 4 tahun kuliah itu udah selesai semua tuh, tinggal skripsinya doang. Tapi karena ya malas aja gitu ya, malas nyelesain kuliah. Karena skripsinya juga susah gitu ya, harus partneran, dari partner yang mau join sama aku itu susah banget. Karena aku tuh udah terkenal malas. Jadi kayak masa depan suram ketemu masa depan suram kan. Gitu. Nah, jadi dulu itu kalau di teknik sipil udah kelihatan tuh, ini anak-anak yang pinter nih, ini anak-anak yang males nih. Nah, jadi ya kalau aku termasuk anak-anak yang males itu tadi. Di lain sisi aku juga udah mulai bisa cari uang sendiri. Jadi aku biayain kuliahku sendiri lah dengan jadi guru les anak-anak SMA gitu-gitulah. Nah, jadi malah kepikiran, wah ini lulus kuliah paling jadi supervisor atau mandor gitu kan, gaji berapa, nggak worth it lah dengan cara belajarnya seperti itu, harus ngulik. Ya contoh misalnya kalau
dulu di SMA kan kita diajarin matematika, Iya. gitu ya. Di teknik sipil itu bukan hanya matematika. Matematika itu ada matematika 1, matematika 2, 3, dan 4. Nah, jadi sangat sangat mendetail sekali. Iya. Itu perlu apa ya? Perlu pemikiran yang luar biasa lah menurutku. Jadi ya itu mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar kalau memang passionku ini di Iya. sana? Nah, sehingga ya waktu itu ada konflik juga lah dengan orang tua, karena orang tua kan beranggapan nah ini udah dibiayain, udah setengah jalan, malah 80% lah gitu. Ini kenapa nggak diselesain dan lain-lain gitu. Tapi ya toh akhirnya diselesain. Akhirnya diselesain. Gara-gara adikku itu kebetulan juga jurusannya sama, teknik sipil. Dia 2 tahun di bawahku, kemudian dia udah lulus duluan, kumlot, 3,5 tahun. Tekanan tuh. Dapat beasiswa ke Thailand gitu kan. Maunya pinter lah, adikku tuh anak yang pintar. Dan di situ adikku kenalin temennya. Jadi temennya ini ya karena dia golongan pinter, pastinya anak-anak pinter juga. Gitu. Ya oke lah, jadi jalan gitu-gitu. Akhirnya lulus. Dan setelah itu ya di umur berapa berarti? 24-an lah ya. Di umur 24-an itu ya orang-orang kan anak-anak di umur segitu pasti mencari jati diri. Aku tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Apakah aku mau ke bidang profesional, atau aku mau main-main, atau aku mau hangout aja sama teman-temanku dan lain-lain kan gitu. Jadi waktu itu ada tawaran-tawaran lewat kampus, lewat tes dan lain-lain. Ya aku coba untuk ikut. Tapi sebelum itu juga melihat dunia perkembangan asuransi waktu itu kencang banget. Teman-temanku tiba-tiba kok banyak yang jadi agen asuransi nih. Karena kalau ngelihat agen asuransi waktu itu keren. Tapi tahun kemarin juga sempat ramai tuh. Agen apa namanya? Yang gaji besar-besar tuh di TikTok tuh. Berapa gajimu? Sekian. Ternyata emang banyak yang gajinya gede-gede itu agen asuransi. Iya. Tapi kan ya kita nggak tahu cerita di belakang. Iya, kita nggak tahu di belakang kayak gimana. Tapi waktu itu aku ngeliat, wah temanku yang aku kenal dekat gitu, tiba-tiba dia pakaiannya necis gitu kan, pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi, bawa mobil, terus kadang pakai jas gitu kan, sepatu pantofel. Wah keren banget nih, ini kerjanya gimana gitu kan. Kalau dibandingkan jadi mandor kan ya gimana sih mandor pakai topi proyek gitu kan. Pakai boots gitu-gitu. Jadi wah ini kayaknya menarik. Jadi dari situ ya aku belajar ketemu orang-orang, oh gimana cara menjual, apa sih konsepnya sales gitu kan. Karena ternyata itu yang menurutku membuka pikiran gitu. Ternyata sales itu ya banyak belajar juga. Jangan takut untuk gagal gitu. Oke. Dari sekian banyak jenis pekerjaan, tadi kan menarik nih sales. Kenapa sales? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak juga tuh yang pakaiannya necis, selain sales kan banyak juga. Betul. Jadi menurutku ya kenyataannya sekolah atau kampus itu hanya mengajarkan sedikit dari kehidupan nanti yang kita akan jalani. Menurutku kita tetap harus belajar lagi, dan belajar paling cepat ya belajar dari cerita dan pengalaman orang lain. Ketika bertemu dengan banyak orang, mau orang teman-teman kita sendiri atau orang yang lebih tua atau anak-anak muda dan lain-lain, itu banyak hal-hal yang ya aku pelajarin gitu. Jadi asalkan kita mau berpikir bahwa ya kalau tadi menyinggung Deddy Corbuzier, pendidikan tidak berguna, aku sangat setuju sekali gitu. Aku juga sekarang punya anak, pengen anakku nggak naik kelas. Nah itu kenapa tuh? Itu menarik banget tuh. Kenapa orang tua lain pengennya naik kelas gitu. Malah maksa kalau misalkan
mohon maaf Bu, ini kayaknya anaknya harus nggak naik kelas loh, pasti ditekan tuh harus naik gitu. Iya. Oh. Dari dulu, dari zaman mungkin ayah dan ibu kita masih kecil gitu ya, nenek kakek kita juga pengennya anaknya sekolah juara ya kan, lulus dengan prestasi dan lain-lain. Tapi di era sekarang sebenarnya pendidikan sendiri tidak cukup. Jadi apa yang dikejar sama orang-orang tua sekarang adalah ya dilesin matematika, dilesin kumon, dilesin robotik, dilesin Mandarin, bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya. Berharap bahwa anaknya bisa smart dari situ. Ini bekal nih. Gitu kan. Tapi menurutku bekal itu bisa dari mana aja. Tapi sekali lagi prinsipnya kalau kita belajar dipaksa, ya hasilnya nggak akan bisa maksimal. Gitu ya. Ya so-so aja gitu. Dulu aku sempat juga dilesin keyboard organ gitu ya. Ya cuma bertahan 3 bulan 4 bulan. Itu udah. Iya, karena dari situ kok boring sekali. Aku nggak ada fun-nya gitu di situ. Karena monoton sekali. Les matematika lah, les kimia dan lain-lain untuk pelajaran biar pelajarannya bagus dan lain-lain gitu. Tapi menurutku pelajaran yang paling berharga ya dari pengalaman kita sendiri, yaitu pelajaran tentang kegagalan. Karena ya menurutku itu yang membuka mataku kalau kita mau belajar serius ya harus dari kegagalan. Contoh misalnya kalau mau yang paling dekat dengan kita lah, ada kalau waktu kita masih kecil lihat temen naik sepeda kok menyenangkan. Gitu. Kita mau belajar naik sepeda. Gitu. Tapi kalau kita takut untuk jatuh udah nangis, udah nggak mau naik sepeda lagi, ya nggak akan bisa naik sepeda. Padahal naik sepeda itu membuka peluang berikutnya. Dari naik sepeda bisa naik motor. Dari naik motor karena udah tahu haluan, jalan raya, lalu lintas, bisa naik mobil. Bisa macam-macam gitu. Nah, tapi kalau kita gagal sedikit udah merasa wah ini bukan passionku nih, ya akan susah juga. Apalagi kalau misalnya orang lain yang ngomong kamu tuh sebenarnya bagusnya di bidang ini nih, tapi terus kita berusaha di situ dan berusaha untuk tidak gagal ya nggak akan dapat apa-apa. Nah, bicara tentang kegagalan, pengen anaknya ngerasain tentang gimana rasanya gagal. Pertanyaannya adalah emang udah seberapa banyak apa gagal? Karena kalau saya ketemu orang hebat nih, kalau saya ketemu orang hebat yang saya tanya bukan gimana caranya jadi hebat, karena pasti panjang penjelasannya. Betul. Tapi ketika seberapa banyak gagalnya dan dalam proses kegagalan itu ngapain gitu? Sering. Makanya kenapa di titik ini aku merasa bahwa kegagalan itu pembelajaran yang paling penting. Dulu sempat waktu ya di samping misalnya kuliah 6 tahun gitu ya, udah bekerja terus berpikir untuk gimana saya mau coba-coba bikin bisnis ya kan. Mayoritas karyawan pasti akan ke sana. Gitu. Karena melihat ini kok bos saya seperti ini, kok lingkungan kerjanya seperti ini, kenapa kok saya udah bekerja mati-matian, lembur, tapi feedback baliknya kok nggak ada dan cobalah ke dunia bisnis. Itu gitu. Karyawan yang mikirnya jauh biasanya. Iya. Punya tabungan, coba bikin bisnis. Aku dulu juga pernah coba join lah sama orang gitu, bikin usaha kecil-kecilan, jualan donat yang ditaruh di box, terus kasih ke toko-toko, ya, warung-warung. Itu juga gagalnya ya karena ya kalau aku ngomong sih sekarang memang perjalanan bisnis seperti itu. Kita tidak bisa berpikir bahwa orang itu 100% bisa dipercaya. Menarik. Ambil ketika tadi mau nyoba bisnis si donat pas kerja di perusahaan rokok, itu kan Bapak udah susah nih ikut seleksi dan sebagainya. Betul. Masih aja kepikiran bikin bisnis gitu. Iya. Kenapa? Ya
karena aku juga ngalamin yang karyawan alamin. Oke. Ketemu environment yang kok seperti ini gitu. Padahal menurutku juga harusnya perusahaan ini tuh mendukung environment yang baik. Tapi balik lagi sebenarnya yang aku lihat mau perusahaan sebesar apapun, sebonafit apapun, tergantung orang-orang di dalamnya. Sistem sebagus apapun tidak akan menjamin bahwa perusahaannya akan baik. Jadi kalau misalnya jadi karyawan apa tips dan triknya? Ya beradaptasilah gitu. Beradaptasilah. Kalau memang punya idealisme sendiri, ya bentuklah perusahaan sendiri. Iya. Benar. Jadi karena itu akhirnya oke. Informasi ya, usaha yang dibuatnya itu namanya CV Megakarya Nirwana. Yang cikal bakal dibuatlah warung sejalan ini. Nah, jadi sebelum kita ngebahas warung sejalan dulu nih, kita tanyain dulu proses dari CV Megakarya Nirwana dari pertama. Tidak, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan rokok dan akhirnya membuat CV Megakarya Nirwana. Itu prosesnya gimana? Dari awal sampai sekarang? Prosesnya nekat. Nekat. Prosesnya nekat. Jadi kalau mau ditanya, gimana nih caranya bikin usaha dan lain-lain. Menurutku ya kata-katanya ya nekat aja gitu. Kalau di Surabaya tuh ada klub sepak bola namanya Persebaya. Bonek nekat. Supporternya namanya Bonek nekat. Jadi kalau ngelihat supporter Persebaya tuh dia bisa dari Surabaya ke Jakarta tanpa bawa uang sama sekali. Pulang lagi dengan selamat. Gitu. Ya, kalau nggak bondo nekat apa? Gitu. Tapi ya aku pikir kenapa kok aku bisa buka CV Megakarya Nirwana? Ya karena apalagi di Cirebon lagi, bukan di Solo atau Surabaya. Gitu. Banyak yang nanya ke kenapa di Cirebon gitu? Iya, kenapa di Cirebon? Kenapa nggak di Jakarta? Gitu, atau kalau nggak di kampung halaman lah gitu kan, bisa ketemu sama keluarga dan sebagainya. Betul. Nah, jadi karena waktu itu ketika setelah resign sebenarnya aku berpikir buka toko aja lah ya kayak orang-orang habis resign menikmati masa pensiun gitu, buka toko, jualan di toko dan lain-lain gitu. Tapi ternyata ya ini prosesnya kayak dari sales asuransi ke Sampurna. Tiba-tiba ada tawaran. Ada tawaran. Di Cirebon nih lagi cari distributor minyak. Seperti itu. Nah, terus ya udah aku survei, ngobrol sama bos-bosnya gimana bla bla bla. Pilihannya waktu itu antara Subang atau Cirebon. Ya, ngajak istri ke sana survei Subang atau Cirebon, ya pasti ke Cirebon lah. Cirebon ini sebenarnya potensinya luar biasa. Jadi kita di jalan aja ngomong Cirebon sekarang jadi pusatnya food vlogger ya. Banyak banget sekarang food vlogger. Karena di Cirebon banyak sekali kuliner baru. Kuliner baru banyak, terus juga kuliner daerahnya banyak banget Cirebon. Betul. Dan waktu itu aku beranggapan bahwa Cirebon itu surganya pengusaha awal. Kalau mau merintis usaha bagus di Cirebon. Kenapa? Karena menurutku Cirebon ini masih dekat dengan Jakarta. Tapi dia juga perbatasan. Ya, jadi perbatasan dengan Jawa Tengah. Kita ke timur sedikit udah ke Brebes, ke Tegal gitu kan. Nah, jadi potensinya banyak. Banyak juga pabrik-pabrik pindah ke sini karena ya UMR di sini masih murah. Dan karena di sini itu kulturnya Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah juga, jadi mau ngapa-ngapain itu masih opportunity-nya besar. Gitu. Jadi tinggal kita mau melihat peluang itu enggak. Ya makanya waktu itu ya nekat aja, coba aja. Dan waktu itu karena mulainya dari nol ya. Ya lebih dulu kayak sewa rumah, kemudian ya beli-beli sendiri gitu kan. Dulu aku juga yang jualan sendiri, terus dari situ nambah orang untuk jadi admin, nambah orang untuk jadi supir, sales dan lain-lain. Tapi ya puji Tuhan lah dari situ dilancarkan seperti itu.
ya nekat aja. Nekat. Nekat aja. Jadi kalau mau Jangan takut. Kalau mau nyoba nekat aja. Nekat aja. Nekat aja. Tapi perlu diukur juga ya nekat. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena sebenarnya menurutku secara alamiah manusia itu punya insting untuk bertahan hidup. Oke. Tapi ada hal yang menarik juga Pak, ketika kita nekat, kalau misalkan kita belum berkeluarga nih, mungkin bisa jos gitu. Nah, tapi kan kalau udah berkeluarga, ada istri, ada anak. Nah, itu gimana? Waktu itu kan keadaan sudah berkeluarga juga. Betul. Nah, itu betul. gimana? Sampai oke, gue nekat, ya itu nggak dipikirin itu yang di belakang-belakang itu gimana tuh? Jadi karena aku tuh bukan dari keluarga orang kaya juga. Okay. Jadi dulu istilahnya kalau dari miskin kembali ke miskin lagi sih nggak masalah. Misalnya ternyata setelah keluar dari perusahaan terus kemudian harus tidur di kolong jembatan, nggak masalah, I'm fine with that. Mungkin yang masalah kan anak istri. Nah kan itu, gitu. kan yang dipertanyakan itu. Ya enggak, tapi itu bercanda lah ya. Siap. Maksudnya adalah pemikirannya, masa sih aku lulusan universitas dan pernah bekerja di perusahaan besar, masa aku kalah sama tukang parkir Indomaret misalnya. Coba deh dilihat tukang parkir Indomaret, dia sehari bisa dapat berapa? Ya kan? Dengan hanya bermodalkan sempritan dan rompi gitu ya. Masa sih kita diberikan akal, diberikan pengalaman-pengalaman hidup, masa sih nggak mau mikir ke situ? Menurutku yang menghalangi orang untuk berpikir ke situ adalah kenyamanan. Oke. Jadi betul tadi, ya kalau saya masih bujang, saya mah nekat-nekat aja gitu. Tapi kalau udah ada tanggungan nih, mulai berpikir banyak. Malah kalau kita semakin tua, kita akan jadi semakin pengecut. Makin ini ya, apa namanya, makin mikir lagi gitu kan. Betul. Lagi kan nggak ada tenaga dan sebagainya. Iya, karena akan semakin banyak alasan, semakin banyak apa namanya resiko-resiko yang terlalu besar untuk gagal. Makanya aku ngomong, kalau mau memulai usaha, prinsipku jangan nunggu tua, jangan nunggu pensiun. Karena kalau udah pensiun, berpikirnya akan ya aku mau settle aja. Nah, kalau memang prinsipnya never settle gitu ya, ya menjadi pengusaha di usia muda itu hal yang menurutku lebih masuk akal. Tadi tentang MK, mulai masuk nih kita ke warung sejalan. Warung sejalan ini tuh apa, Pak? Jualan iya, aktif di sosmed iya gitu. Sekarang bikin podcast nih, warung sejalan ini apa ya sebenarnya? Iya, jadi yang menarik adalah ketika dalam proses belajar ini ketemu banyak orang, ngobrol dan lain-lain, aku berpikir bahwa masa depan kita itu sebenarnya ya online. Gitu ya. Jadi bagaimana dengan toko offline? Gitu. Udah banyak bukti yang kita udah saksikan sendiri. Contoh misalnya bagaimana Tanah Abang sekarang sepi. Bagaimana toko HP sekarang berubah menjadi toko sepeda motor listrik. Iya benar. Iya kan? Benar. Atau misalnya banyak juga bisnis kuliner yang tidak ada fisiknya tapi hanya jualan online. Macam-macam. Nah, jadi kalau kita hanya jadi penikmat, tidak jadi pengamat, kita akan tertinggal. Menurutku, teknologi kedepannya bukan berarti membunuh. Contoh misalnya AI. AI itu bukan hanya fokus ke hal-hal yang lebih lebih praktis, misalnya kayak permesinan dan lain-lain gitu ya. Tapi AI sekarang udah merambah ke dunia kreatif. Bagaimana AI bisa bikinin coding? Berarti kan dulu programmer yang gajinya udah 2 digit, 3 digit, udah nggak relevan lagi dong. Ya betul. Jadi kan menuntut kita harus bekerja di bidang yang lain. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita udah malas ngikutin, ya kita akan hanya jadi penikmat aja. Banyak teman-temanku juga yang
masih dengan bisnis model yang lama, tidak berani untuk mencoba atau bahkan ngomong ya itu kan bukan bidang saya, ya akhirnya juga ketinggalan juga. Banyak sekali. Nah, makanya Warung Sejalan ini awal mulanya karena dari dulu aku memang pengen belajar di bisnis online. Oke. Dan saya lihat di akun sebelumnya, sebenarnya Warung Sejalan mulai pas MKN juga mulai ya, 2019. Awalnya. Iya. Awalnya. Saya lihat di IG sebelumnya itu 2019, berarti berbarengan sama si MKN juga dong. Betul. Iya. Betul. Awalnya seperti itu karena aku suruh istriku untuk coba deh kamu jualan online gitu. Jadi dari situ aku yang bantu juga. Misalnya dulu aku juga pernah bikin web landing page. Bikin sendiri tuh. Iklan gitu. Saya juga udah pernah tuh. Stres banget gitu kan. Pakai WordPress, belajar Google Pixel, apapun itu dan lain-lain. Wah itu stres juga. Apalagi pas waktu kena COVID, terus yang namanya bisnis offline pasti akan jatuh. Dan dari situ ya belajarnya memang apakah langsung berhasil? Enggak. Karena Warung Sejalan itu mulai kelihatan baik itu di tahun 2022. 2023. 2023 tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Ya dari 2019 kan berarti 4 tahun kemudian. Iya, lumayan jauh juga ya. Dan mau dibawa kemana, Pak? Nah, ini. Karena Warung Sejalan kan biasanya jalan gitu. Iya. Jalannya mau kemana? Mau dibawa kemana? Betul. Kemarin ada diskusi dengan banyak orang juga gitu. Bukan berarti Warung Sejalan ini jalannya mulus-mulus aja. Kemarin kita juga baru dapat kabar ada satu supplier yang meninggalkan kita. Iya, oke. Ntar kita bahas juga tuh. Ada satu supplier meninggalkan kita dengan alasan bahwa ya menurutku masih belum jelas lah. Tapi menurutku yang di setiap perjumpaan pasti ada perpisahan gitu ya. Nggak mau gitu. Jadi yang perlu dibawa dari Warung Sejalan adalah bagaimana ceritanya Warung Sejalan ini bisa dekat dengan konsumennya. Mendengar apa sih yang dimauin sama konsumen gitu. Tidak memaksakan idealismenya sendiri. Ya harus bisa sejalan. Entah nanti misalnya wah Warung Sejalan jualannya produk-produk sembako misalnya, jualan beras lah, jualan mie instan dan lain-lain, ya why not gitu. Kalau memang sekarang terkenalnya Warung Sejalan jualnya lebih ke selai dan lain-lain, ya mungkin kedepannya Warung Sejalan akan berbeda. Bisa aja Warung Sejalan jualannya produk mobil misalnya. Bisa jadi. Kenapa enggak ya? Karena namanya general kan, Warung Sejalan gitu. Bukan coklat sejalan gitu kan. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk gagal. Oke. Jangan takut untuk ditinggalkan sama supplier. Pertanyaannya, kenapa Pak itu bisa ditinggalkan? Apa masalahnya besar banget? Nggak tahu. Jadi menurutku yang namanya suatu hubungan, apapun hubungannya, mau hubungan pacaran lah, pernikahan, saudara dan lain-lain, itu kita menggabungkan dua otak yang berbeda. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kan aku udah melakukan yang baik, gitu. Tapi ternyata pasangan kita atau saudara kita beranggapan bahwa kita masih kurang baik. Di mata orang lain kita belum tentu seperti yang kita harapkan. Jadi ya proses yang tadi aku ngomong bisa rumongso, bisa merasa membawa kita ya udah accept aja. Apakah karena online ya Pak? Bisa jadi. Karena terlalu aktif banget Pak kita. Jadi pusat perhatian gitu. Bisa jadi. Tapi aku sebenarnya prinsipnya aku nggak mau menjelekkan orang. Ya, aku tidak mau menjelekkan institusi dan lain-lain. Tapi ya itu konsep bisnis ya seperti itu. Kadang-kadang konsep bisnis memang tidak bisa dinalar. Ya sama kayak politik lah, nggak ada nalarnya. Tapi lebih seru ngomongin politik gitu. Nah, dari kejadian itu,
apakah ada penyesalan? Oh kalau kenapa apakah ada pikiran kayak gini? Kenapa gue nggak kayak distributor lain aja sih nggak terlalu aktif banget di online sehingga di cut gitu kan? Kayak distributor lain yang cuma udah upload aja terus nunggu orderan gitu kan? Waduh, Ada nggak pikiran mulai kayak gitu? mendetail ini. Iya, ada nggak pikiran kayak gitu? Enggak juga. Enggak. Jadi yang jadi membentuk diriku sekarang adalah jangan pernah menyesali keputusan yang kita buat, ya, karena percuma. Menyesali itu kan udah terjadi, tapi next step-nya apa? Solusi kedepannya apa? Dan belum tentu juga ketika kita memilih jalan yang salah itu akhirnya juga salah. Gitu. Jadi every cloud has a silver lining. Apa tuh? Di setiap awan tuh pasti ada garis silvernya. Iya. Gitu. Jadi awan yang mendung pun belum tentu itu jelek. Gitu. Nah, bagaimana dengan kedepannya? Ya berarti kan menuntut Warung Sejalan untuk belajar lebih giat lagi. Banyak orang yang ketika balik ke zona tidak nyaman, terus menyesal, depresi, ya kan? Terus kemudian mending aku berhenti aja gitu. Enggak. Karena ketika mindsetnya kita banyak kegagalan, ini lebih dekat dengan kesuksesan. Saya setuju. Iya. Jadi jangan takut, jangan menyesal. Ada backup plan setelah supplier ini? Ada. Karena ya di lain sisi sebenarnya aku pengen ngasih tahu ke banyak orang bahwa value-nya Warung Sejalan itu baik. Masa sih nggak ada orang yang mau kerjasama dengan kita, gitu ya. Jadi yang aku perlihatkan adalah value. Value itu ya lebih ke trust, gitu ya. Lebih ke komitmen seperti itu. Kalau kita bisa jaga komitmen, kita bisa jaga trust, ya kita pastinya punya nilai positif lah di orang-orang. Jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk berekspresi. Ya, jangan fanatik sama satu brand. Karena fanatik sama satu brand itu mengkotakkan dirimu juga. Oke, terima kasih. Panjang kali lebar nih guys. Udah mungkin itu aja. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa makan, jangan lupa ditelan juga. See you di next video. Salam Bel.